Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengenai video dari Pil Pahit yang judul Kecerdasan Ustadz Kainama buat para pendeta ketar-ketir. Kita akan langsung tonton videonya, bisa ketik ke komentar guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Bang Kay. Tepuk tangan buat Ustadz Kay. Dalam video live-nya di channel Ayah Sofia, Bang Kay membicarakan tentang tanggapan dia tentang debat soal Yesaya 53. Dalam video live-nya tersebut, seperti biasa Bang Kay menggunakan jurus akrobatik. Semua yang dituduhkan oleh Umar dan Don Ditan justru dilakukan oleh Bang Kay dalam videonya tersebut. Kita akan tanggapi satu persatu pernyataan Bang Kay dalam videonya. Seperti biasa, jangan harap kita akan temukan kata konsisten. Baru mulai aja sudah tercium ada yang busuk. Seperti pada video Saya terangkan di video sebelumnya tentang apa arti konsisten. Jadi, sesuatu yang tidak konsisten itu bukan berarti sesuatu yang buruk, ya. Bukan berarti selalu begitu, ya. Saya katakan misalnya kalau Anda adalah orang yang baik, tiba-tiba Anda jadi orang yang buruk, berarti itu adalah ketidakkonsistenan yang tidak baik, alias buruk. Tapi kalau Anda berubah dari orang yang buruk ke orang baik, itu berarti adalah ketidakkonsistenan yang baik. Juga misalnya kalau Anda tuh melakukan perubahan strategi, misalnya kita melihat bahwa cara-cara seperti ini tidak lagi berhasil seperti zaman tempo dulu. Dulu cara ini berhasil. Lalu kita switching strategi, kita pindah strategi menjadi cara yang lain, yang kita nilai akan berhasil. Itu adalah ketidakkonsistenan yang bagus. Karena tidak bisa terpaku pada strategi lama, guys. Jadi, Pilpres harus mengerti ini, ya. Jadi dia nih terminnya bahwa ketidakkonsistenan itu adalah buruk. Itu masalah di situ, guys. Dia harus bisa bedakan mana yang inkonsistensi yang buruk dan mana yang baik, guys. Jadi justru yang baik itu harus kita dorong harusnya gitu kan. Bukan malah semuanya inkonsistensi itu dikatakan buruk, kalau gitu loh kita, guys. berikut. Itu di Anda itu ada orang-orang yang itu penghujat tapi pakai topengnya apologet. Jemaat Kristen saudaraku sayang, jemaat Katolik juga ya saudaraku sayang, Anda banyak subscribe ke channel-channel YouTube yang itu adalah sebetulnya penghujat, bukan apologet. Apologet itu artinya defense dengan knowledge. Sekali lagi, apologetika itu adalah pengetahuan untuk defense dengan knowledge. Ya, jadi begini, ini satu yang statement Ustadz Kainama, karena gini ya, kita kan kenapa apologetika terus defense? Karena kita kan membahas tentang Alkitab. Karena gini, persamaan antara kita, ya, antara Islam dengan Kristen itu adalah Alkitab. Kenapa? Karena kita sama-sama percaya, ya, kita percaya Alkitab bahwa di dalamnya ada Taurat, Zabur, Injil, dan dalamnya adalah ada banyak kesamaan di Alkitab itu. Jadi rukun iman itu mempercayai tentang Taurat, Zabur, Injil, dan juga nabi-nabi seperti Yesus gitu. Makanya ini adalah rujukan perdebatan itu ya di Alkitab itu, guys. Nah, karena kita bahasnya Alkitab, tentu karena kita bahas Alkitab, tentu dengan iman kita sebagai seorang Muslim, Anda harusnya defense gitu. Karena sebenarnya bisa mengcounter itu, atau minimal fokuslah di hal itu. Nah, ini tidak. Apa yang dilakukan para apologet ini? Dia malah bahas sosoknya. Bahas sosok Ustadz Kainama, bahas sosoknya Doditan. Nggak nyambung, guys. Harusnya fokus pada materi gitu loh. Kayak gini ya. Misalnya kayak saya. Misalnya anak kuliah. Nah, anak kuliah itu punya materi pelajaran. Ya. Lalu, saya meyakini bahwa buku pelajaran saya sebelumnya kan sekolah di SMA, SD, SMP. SMA, SMP, SD. Nah, saya meyakini bahwa buku-buku pelajaran yang saya sebelumnya itu,
yang buku waktu saya sekolah di SMA, SD, SMP itu sudah dirubah oleh tangan manusia. Udah nggak sesuai dengan yang dulu lagi itu buku itu. Saya percaya karena saya pernah belajar di situ. Artian saya memang beriman pada buku itu karena saya tuh memang mempelajari itu dulu. Bisa diubah ke manusia. Nah, itu kita bahas. Nah, Anda sebagai orang yang klaim bahwa enggak nih buku SMA, SMP asli, SD ini asli gitu. Ya Anda harus bisa defense kan itu, berdasarkan argumentasi Anda, logika Anda bahwa ini buku tidak pernah kami ubah gitu loh, guys. Kita harus bisa buktikan bahwa buku tidak bisa diubah. Sedangkan kami harus bisa membuktikan bahwa buku itu telah diubah oleh manusia. Nah, alih-alih kita bahas tentang buku-buku itu, buku SMA, SMP, SD yang harusnya kita bahas, mereka malah bahas tentang pribadi kita. Oh, kamu anak kuliah nggak benar, kamu kan nggak nyambung, guys. Jadi apologet itu kan harusnya fokus pada materi gitu, bukan fokus pada sosok orang. Jadi kerjanya apa? Malah gosip lah. Oh, Ustaz Kenama itu istrinya mengatakan bahwa dia nggak pulang-pulang 3 hari. Itu ngapain dibahas tentang kehidupan rumah tangga orang? Apa dibahas, guys? Nggak nyambung gitu loh. Jadi ada anak kuliah ya, kita nih Islam ini kan ibaratnya anak kuliah. Kitab kita tuh kitab yang lebih advance, itu Quran. Jadi urutannya kan pertama kali diturunkan itu adalah kitab yang disampaikan oleh Nabi itu kan adalah pertama kitab harusnya Zabur, lalu Taurat, Injil, baru Quran. Nah, itu kan sama kayak SD, SMP, SMA dan kuliah. Quran itu adalah kuliah, buku yang kemudian. Nah, jadi sebagai kita ini kakak kelas gitu kan. Sebagai kakak kelas kita tuh ingin membuktikan bahwa buku kalian itu sudah diubah oleh manusia, nggak asli lagi. Nah, kalian sebagai adik kelas gitu kan. Jadi teman-teman kita Kristen nih sebagai adik kelas bisa membuktikan bahwa kakak salah gitu. Ini buku-buku ini bukan masih asli loh kak, tidak diubah oleh manusia. Harusnya itu, tapi kalian malah bahas, oh kakak ini rumah tangganya berantakan, kakak ini nggak pulang 3 hari, istri kakak cerita itu kan bukan apologet, guys, tapi itu kan gosip gitu loh. Yang bahas malah bukan alih-alih materi tapi malah bahas tentang pribadi atau rumah tangga orang, guys. Ini sangat memalukan sekali gitu kan. Bukan dengan ad hominem atau menyerang pribadi orang lawan bicaranya, bukan. Pada awal video, Bangke membahas soal para apologet Kristen. Dalam videonya, dia mengajak orang Kristen, jangan subscribe channel Apologet Kristen, karena mereka bukan apologet. Dan oleh karena itu Bangke memberikan definisi apologet yang sebenarnya. Dan dia ingin mengatakan para apologet ini... Saya tidak pernah bahas tentang pribadi Pil Pahit, tentang Tamparagi, pribadinya, Luis Pasito, nggak pernah saya bahas pribadinya. Saya tidak pernah bahas apakah mereka di pendeta apa bukan, bagaimana mereka dengan keluarganya, tidak penting, guys. Yang saya bahas adalah argumentasinya. Oh, Pil Pahit mengatakan bahwa ini. Nah, itu saya counter argumentasinya. Gitu loh. Saya nggak peduli siapa nih Pil Pahit, saya nggak peduli. Di dunia itu siapa aja saya nggak peduli. Saya nggak seperti mereka, sudah Google nih, kira-kira Pil Pahit ini siapa ya? Siapa sih seorangnya, di mana sih tinggalnya, ngapain coba, guys? Nah, itu dikatakan seorang apologet. Nah, saya sebagai seorang yang punya kompetensi, yang bergerak di bidang perbedaan agama, ya saya paham itu. Ya. Materi itu yang kita bahas bukan pribadi orang. Saya tidak pernah bahas pribadi Pil Pahit. Saya tidak pernah membahas tentang pribadinya yang lain. Saya hanya bahas isi otaknya. Apa yang diucapkan itu saya bahas, guys. Nah, itu harus dipahami logikanya. Jadi, Anda ini channel gosip atau channel edukasi namanya. Channel edukasi itu tidak pernah membicarakan seseorang itu, tidak pernah. Oh, ini orang keluarganya berantakan. Oh, ini orang nggak pulang 3 hari. Ini orang adalah ini itu. Itu bukan channel edukasi namanya, tapi channel gosip, guys. Itu harus dipahami logika pikirnya. Ini tidak memenuhi syarat tersebut. Faktanya semua argumen dia tentang Kristen kita bantah, dan hari ini juga kita akan bantah. Dan sampai kapanpun, selama dia bicara ngawur. Ya, bantah apanya? Ya, apanya yang dibantah? Makanya nonton channel saya tuh lengkap. Jadi apa yang mereka klaim sebagai membantah tuh saya buktikan tidak sama sekali. Justru mereka tuh tidak mengerti, bahkan mereka tuh sering salah sambung. Orang ngomong A, mereka jawabnya B, guys. Kan nyambung, guys. Itu saya sudah buktikan ya berkali-kali di video saya. Anda bisa bandingkan apa yang disampaikan mereka dengan apa yang saya sampaikan. Ada bandingkan itu. Anda bisa
bisa belajar dan bisa menilai mana yang lebih yang benar kata-katanya gitu kan. Ngawur soal kekristenan. Seperti yang teman-teman ketahui, kata konsisten tidak ada dalam kamus Bangkei. Bandingkan definisi apologet tadi dengan yang berikut. Memperkenalkan diri dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai apologet muslim istilahnya itu. Istilahnya apologet muslim. Karena sebetulnya istilah apologet ini hanya ada di kekristenan. Sekali lagi, istilah apologetika atau apologet, etika apologet. Apologet itu artinya sebetulnya menghindar. Apologet itu artinya dia menghindar, dia muter dari masalah. Bangkei, kebohongan apalagi ini? Kata apologetika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu apologia, yang secara umum berarti pembelaan. Apologetika Kristen adalah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Gimana teman-teman? Sepertinya kita tidak perlu capek menanggapi Bangkei. Begini ya, antara menghindar dengan membela itu, ya guys ya. Jadi begini ya, kita perlu tahu bahwa membela itu banyak cara. Ya. Ada dengan cara menghindar juga. Contoh misalnya gini, saya sedang melihat orang lagi sedang dibully, ya misalnya, asal lagi sedang diserang gitu kan. Nah saya bela dengan cara apa? Saya ajak, ayo kita pergi. Ya udah kita nggak usah kita ladenin orang ini. Ngapain kita ladenin? Nah itu satu cara membelanya, ya. Jadi cara saya adalah dengan mengajak dia untuk menghindari orang itu. Jadi membela termasuk salah satunya adalah dengan cara menghindari. Jadi membela itu bukan hanya terus ada tuh pasang badan lalu ada berantem, nggak gitu. Ya. Pembelaan itu juga termasuk kategorinya menghindar. Jadi Anda harus mengerti tuh hubungannya antara membela dan menghindar. Ya. Misalnya gini lagi, saya membela itu adalah untuk menghindari masalah. Yang mana gini, misalnya orang ini dituduh macam-macam. Nah, saya berusaha untuk membela dia dengan cara membuat dia terhindar dari masalah itu. Ya, saya menghindari konflik. Maka saya tuh misalnya gini, contoh baru ada kejadian ya. Seorang ayah itu mengejar-kejar anak pakai kemarin tuh pakai parang guys. Sekarang tadi itu pakai kayu. Nah itu ya masyarakat sekitar ya, terutama kita tuh melakukan pembelaan terhadap anak itu, tapi dengan cara yang tidak yang menghindar. Dan artian kita caranya itu adalah membuat agar ayah ini tidak makin emosi. Ya, kita tidak tantang ayahnya, ayo kita berantem enggak? Dia bilang udahlah, maksud tuh jangan pakai kekerasan, yang baik-baik saja sama anak, meskipun dia anak sendiri gitu kan. Jadi nggak boleh ada kesalahan rumah tangga. Kita menghindari konflik antara kita dengan bapaknya gitu. Cukuplah konflik bapak dengan anaknya gitu kan. Anaknya masih kecil guys, masih paling kelas 6, kelas 5 SD gitu kan. Jadi itu salah satu cara menghindar dari konfrontasi. Ya, itu pembelaan seperti itu. Nggak ada juga pembelaan dengan cara lain. Misal kita kita pasang badan bisa juga. Jadi pembelaan itu ada banyak cara gitu loh. Nah, jadi yang disampaikan Bangkei itu masih relevan. Kenapa? Karena gini, menghindar di sini adalah dalam artian begini ya. Mereka itu makanya kayak contoh lagi misalnya misalnya kayak Anda misalnya kita sedang membahas tentang Alkitab. Lalu Anda menghindari pertanyaan dengan cara beralih. Ya, misalnya kita kasih pertanyaan tentang apakah dengan dalil misalnya Yesus Tuhan apa tidak gitu kan. Nah, Anda menghindar dengan cara apa? Anda sampaikan dalil yang maksudnya dogma Anda, itu salah satu cara menghindar, ya. Karena teknik lain tidak ada lagi. Coba namanya ya. Kita sampaikan bahwa ini ayat yang membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Justru ini membuktikan sebaliknya bahwa dia bukan Tuhan. Nah, Anda bisa menghindar dengan cara apa? Anda pakai ayat yang memang mendukung dogma Anda bahwa Yesus Tuhan. Itu salah satu cara penghindaran gitu. Meskipun tetap tidak menyelesaikan masalah. Karena
Karena yang terjadi adalah justru adanya kita temukan kontradiksi antara ayat. Yang kita temukan Anda tidak bisa membantah bahwa ayat yang kita sampaikan ini. Jadi dengan Anda menghindar dengan memberitahu ayat lain, itu tidak berarti bahwa Anda tuh bisa dibenarkan. Oke lah, ayat yang Anda sampaikan itu sesuai dengan dogma Anda, tapi tidak menyelesaikan masalah bahwa ada ayat lain yang kita sampaikan itu bertentangan dengan dogma Anda. Artinya ada dua ayat yang kontradiksi, guys. Yang satu ayat adalah sesuai dogma Anda, yaitu yang ayat Anda pegang, dan ayat kita pakai itu adalah bertentangan dengan dogma Anda. Nah, itu yang saya pahami. Tapi itulah cara apologi untuk menghindar, dan itu yang kita temukan. Ya. Jadi mereka mempraktikkan jurus itu gitu loh. Menghindar dengan cara alih-alih mereka fokus membahas ayat yang kita sampaikan, mereka malah pakai ayat lain. Dan dengan trik itu, mereka berharap bahwa ayat itu yang mereka pakai itu bisa mengesampingkan ayat yang kita gunakan. Padahal kan harusnya tidak. Justru itu kan membuat adanya kontradiksi, guys. Itu sebab berpikirnya. Hei, karena semua pernyataannya dibantah oleh dirinya sendiri. Kita lanjut. Takut aku tidak mendapatkan cintanya Rasulullah. Takut. Karena di yaumil akhir nanti hanya satu yang bisa memberikan syafaat. Kita berhenti sejenak, barusan Bangkai katakan hanya satu yang bisa memberikan syafaat nantinya, yaitu Muhammad. Faktanya dalam Islam setahu saya, Quran juga akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Seperti pada hadis berikut. Hadis Tirmidzi nomor 2816. Kitab keutamaan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberikan syafaat kepada seseorang, sehingga dia diampuni dosa-dosanya, yaitu surah Tabarakal Lazi Biyadihil Mulk. Abu Isa berkata, hadits ini derajatnya hasan. Bukan cuma di situ, dalam hadis Ibnu Majah nomor 3776 juga mengatakan hal yang serupa. Nabi bersabda, sesungguhnya satu surat di dalam Al-Quran memiliki 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada pembacanya hingga ia diampuni. Yaitu, Tabarakallazi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Tidak hanya di situ, dalam hadis Sahih Muslim juga mengatakan hal yang serupa. Sahih Muslim nomor 1337. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Begitu juga dalam hadis Ahmad nomor 21169. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat seolah-olah naungan, seolah-olah awan, atau seolah-olah dua kelompok burung berbaris beruja membela para pemiliknya. Bacalah surah Al-Baqarah karena mengambilnya berkah, meninggalkannya rugi dan tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Jadi menurut hadis-hadis yang kita baca, yang menjadi pensyafaat bukan hanya Muhammad tetapi Quran juga. Jadi menurut hadis ini Quran akan membela pemiliknya. Hanya satu yang bisa memberikan syafaat. Rasulullah, Sayyidina wa Maulana, Nabiullah wa Habibullah Muhammad SAW. Saya mengaku Islam, tapi kalau saya mati nanti saya tidak dapat syafaat dari beliau. Waduh, hancur hidup udah. Hidupnya sengsara, mati sengsara lagi, buat apaan? Itu yang saya takutkan. Jadi begini ya, saya mau terangkan begini. Anda kalau mengerti syafaat, itulah ampunan. Nah, kita tahu ada syafaat yang hebatnya tidak, tingkatannya ada. Misalnya gini contoh ya, di pengadilan. Contoh, misalnya, kita tahu bahwa untuk mengindahkan soal di hukuman, misalnya tersangka nih. Tersangka ini kan ketika dia itu menuntut, dia misalnya dituntut hukuman sekian tahun dengan atas kejahatannya. Nah, itu para pembelanya kan banyak itu. Ada jasa penuntut umum, ada hakim, ada macam-macam. Ada bahkan bukti-bukti yang membuktikan sebaliknya bahwa tidak bersalah gitu. Itu kan salah satu banyak bentuk syafaat gitu, guys. Pengampunan. Nah, jadi yang membela tersangka bukan hanya hakim. Jadi gini, hakim juga bisa bela tersangka loh, yang salah. Misalnya saya hakim.
saya meyakini bahwa dari semua yang dibacakan, dari semua yang dalam proses persidangan itu, saya meyakini bahwa ini orang nggak bersalah. Nah, karena saya sebagai hakim itu bukan hanya harus menilai secara hukum, tapi harus menilai secara keadilan dan secara naluri, secara keadilan yang saya miliki sebagai seorang manusia, sebagai seorang hakim, saya bisa memutuskan membela tersangka apa tidak. Kalau saya yakin bahwa ini orang nggak bersalah, gitu kan, ya kan, saya bisa membela dia gitu. Dengan cara apa? Itu tadi, saya membebaskan dia dari hukuman, gitu guys. Itu bentuk pembelaan seorang hakim. Ya, hakim ketika dia mengetok palu bebas, atau misalnya dia tuh minimal mengurangi lah hukuman. Dia melihat tersangka ini nggak layak dituntut 15 tahun. Dia kurangi hukuman jadi 10 tahun. Itu bentuk pembelaan hakim. Paham ya? Jadi tingkatan Nabi Muhammad itu sama seperti hakim tadi, syafat tertinggi. Karena syafat ini, misal gini, Anda mainkan ya, sebanyak itu, misalnya gini, Anda lihat kemarin di MK kemarin, waktu Pilpres kemarin, sebanyak itu bukti yang disampaikan oleh paslon 01, tim 0103, itu tidak bisa mental ketika hakim membela 02. Ada 3 hakim yang membela 01 dan 03 kan, yang tidak membela 02, tapi ada yang sekitar 5 atau 4 itu hakim yang justru membela 02. Nah, jadi ini contoh kasus. Ini sebanyak apapun pembelaan, jadi kan ada atau kasus lain lah, kasus kejahatan misalnya, yang ada misalnya putusan bebas. Nah, itu atau bukan bebas ya, putusan tak dihukum, meskipun ada pembelanya. Ini tersangka ini dibela oleh tim pembela pengacaranya, dibela oleh bukti-bukti yang dipakai untuk menguatkan bahwa dia tidak bersalah gitu. Tapi ketika hakim memberikan putusan final gitu kan, mengatakan bahwa menimbang bukti-bukti yang ada, tidak cukup bukti atau bukti kurang meyakinkan, saksi kurang meyakinkan. Ini kan bisa kacau, padahal bukti itu sejatinya meyakinkan. Gitu guys. Arti pembelaan itu nggak sia-sia juga. Maksudnya tuh publik akan menilai bahwa ini ada yang salah dengan hakim ini. Tapi publik menilai bahwa ini masih tergantung hakim lagi gitu guys. Makanya saya katakan hakim itu masuk komponen penting. Jadi syafat Nabi Muhammad itu adalah komponen penting yang harusnya menjadi goal utama. Karena cukup hanya syafat tadi itu nggak cukup guys. Karena sifatnya hanya makanya kita tahu nanti ya, yang ultimate itu adalah syafat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan nanti misalnya gini, makanya itu harapan last resort gitu. Nabi Muhammad itu adalah last resort. Paham ya? Harapan terakhir kita gitu. Karena dia tuh sama seperti hakim yang ketok palu gitu. Meskipun Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan, tapi dia tuh adalah rantai terakhir dari syafaat, pemberi syafaat gitu guys. Paham ya? Yang dimasukin nama adalah syafaat yang diutamakan tuh Nabi Muhammad punya gitu guys. Paham ya? Ya, itu harus dipahami guys. Karena pertama, Nabi Muhammad itu adalah orang yang menyampaikan Quran itu. Paham ya? Jadi lebih tinggi mana orang yang menyampaikan Quran atau Quran itu sendiri? Itu harus dipahami logikanya guys. Ya. Jadi tanpa ada Nabi itu Quran tidak bisa diturunkan. Dalam artian bukan karena Tuhan tidak mampu. Maksud tuh Anda pikir pakai cara apa Tuhan menurunkan Quran? Kok tidak melalui Nabi? Karena kan Nabi itu tugasnya menyampaikan firman Tuhan, yaitu kitab suci itu, guys. Yang berisi kitab suci. Yang ada isi kitab suci itu adalah firman Tuhan semua. Jadi melalui Nabi lah itu kitab suci itu narasi diceritakan gitu, guys. Jadi lebih tinggi mana antara Nabi yang menyampaikan kitab suci itu firman Tuhan atau kitab suci itu sendiri gitu loh. Itu sebabnya logikanya, guys. Jadi syafaat Nabi ini adalah syafaat yang paling penting. Ya, yang last resort, yang terakhir. Sama seperti hakim yang ketok palu itu posisi di situ. Jadi sebanyak apapun Anda kasih bukti apa segala macam, kalau hakimnya tidak bela Anda, ya Anda bisa kolaps di pengadilan, guys. Itu sebab logika pikirnya. Ya, Kristen nggak pernah punya perasaan ini. Takut di yaumil akhir, nggak pernah takut. Walaupun Matius 7:23 bilang, Yesus sendiri bilang kepada mereka Kristen, enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian pembuat kejahatan. Matius 7:23. Mereka nggak pernah takut itu, nggak pernah takut. Barusan Bangke mengatakan bahwa orang Kristen tidak punya rasa takut. Memang benar, karena apa?
1 Yohanes 4 ayat 18-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Baca juga Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah Roma sekali lagi ya. Saya katakan Roma ini adalah si Filipain nanti akan mengatakan nih bahwa kalian aja pakai ayat itu adalah Romawi. Dia nggak ngerti bahwa itu konteksnya beda. Itu dia bisa tangan di video sebelumnya. Jadi maksud saya gini ya, yang poinnya gini ya. Saya katakan dulu nih bahwa ketakutan itu penting. Anda kalau tidak takut, Anda tidak bisa maju, guys. Ya. Jadi fear itu salah satu faktor pendorong kita untuk sukses, untuk baik. Contoh, Anda takut dihukum, Anda akan berbuat baik karena takut dihukum. Orang yang tidak takut dihukum, dia tidak akan ragu untuk berbuat tidak baik, karena tidak takut hukuman. Ya, makanya kalau ada orang kan, kamu kayak anak kecil itu kan gampang diancam itu. Kamu kalau macam-macam nanti takut-takuti kan, langsung dia jadi anak baik gitu. Itu bagus. Jadi ketakutan tuh kalau diarahkan yang baik itu bagus. Coba kalau dia katanya anak kecil lu ditakut-takuti orang dewasa lah. Kamu kalau nanti merampok, kamu akan ditakut polisi loh. Kamu nggak takut aku, kan bahaya, guys. Jadi people yang ngerti bahwa ketakutan adalah salah satu cara mendrive orang tuh baik. Ya. Kayak ketakutan akan api neraka. Orang akan belum untuk mengerjakan kebaikan karena mereka dia sampai deh masuk ke api neraka. Orang yang takut gagal ujian dia akan belajar dengan serius, guys. Orang yang takut dipecat dia akan kerja dengan baik gitu. Itu komponen fear itu sangat penting untuk membuat kita tuh baik gitu kan. Nah itu sepahami. Lalu kedua ya, tadi dalam Yesus tidak ada hukuman. Ini aneh sekali. Ya. Jadi gini loh, contoh kita aja ya. Kita misalnya dengan orang tua kita. Kalau kita durhaka, oke lah, kita durhaka sama orang tua. Kita tidak mengakui orang tua kita, kedua-duanya adalah orang tua kita. Kita durhaka pada mereka. Nah, apa yang terjadi? Mereka akan anggap kita durhaka dan mereka itu bisa mengusir kita dari rumah gitu. Saking mereka tuh saking marahnya gitu guys sama kita, saking marahnya gitu kan. Karena ini adalah maling kundang gitu, nggak mengakui mereka sebagai ibunya, sebagai ibu dan bapak kita gitu. Nah, ketika kita mengakui pun kita masih bisa dihukum, tapi tidak seberat ketika kita tuh durhaka guys. Kalau Anda misalnya disuruh oleh bapak Anda melawan gitu kan, enggak, malas atau apa semua, lama-lama orang tua Anda marah juga gitu. Ada dihukum, misalnya dikasih jajan, jadi tetap ada hukuman gitu, dan itu baik. Kok tidak Anda akan senangnya pada orang tua Anda, nggak lagi menghargai orang tua. Jadi hukuman itu penting guys. Jadi rasa takut hukuman itu adalah membuat makanya Anda lihat ya, kenapa para koruptor itu terus korupsi, karena mereka tidak takut, hukumannya ringan misalnya. Ya, jadi coba Anda bayangkan ya, makanya kan orang ini kan mereka takutan nih. Kita coba lah, kita mau ada wacana misalnya mendapatkan hukuman di Indonesia ini, misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri, ya kan? Atau rajam pakai batu sampai mati bagi yang pezina yang sudah berkeluarga, atau yang belum keluarga itu pezinanya itu adalah dicambuk misalnya. Itu kan mereka takut gitu. Mereka katakan itu kejam, nggak manusiawi. Tapi kalau itu praktekkan, ya itu orang itu akan sangat berkurang drastis kejahatan. Contoh di negara Brunei, negara Arab Saudi itu kejahatan itu nggak banyak guys. Ada kejahatan pasti ada. Karena manusianya juga ada yang ya seperti kata Pilpait, ada pun yang nggak punya rasa takut gitu kan, ada. Tapi minimal rasa takut itu akan mendrive mereka, akan mendrive lebih banyak orang untuk tidak melakukan kejahatan guys. Paham? Jadi kita lihat tingkat kejahatan di Arab Saudi atau negara-negara yang melakukan Islam itu sangat tidak sebesar tempat yang dimana kayak di, makanya ada baca ya 10 negara dengan tingkat kejahatan tinggi itu adanya di negara-negara yang bukan melakukan secara Islam. Jadi tapi ada negara liberal seperti Amerika, seperti Eropa. Itu bukan negara yang melakukan secara Islam. Kenapa? Karena rasa takut itu berkurang. Karena hukumannya paling penjara, ya kan? Coba kalau dipotong tangannya kalau mencuri, ya nggak ada yang berani. Karena ini mengerikan, guys. Jadi dan itu efek yang takut yang paling bagus gitu. Makanya di Cina itu koruptor dihukum mati. Itu bagus. Dalam artian apa? Untuk agar orang tuh tidak berani untuk melakukan korupsi. Tapi itu di Indonesia cuma penjara. Jadi intinya guys, rasa takut penting dan hukuman itu penting. Anda bayangkan kalau tidak ada dihukum di Indonesia, apa yang terjadi? Ya akan jadi hukum rimba. Orang akan jadi banyak pembunuhan di mana-mana. Orang akan seenaknya membunuh. Kenapa nggak ada hukumannya? Tapi juga ada ancaman. Maka tidak berpikir,
Ketika aku melakukan pembunuhan, aku akan dihukum mati misalnya. Apalagi kalau hukuman itu memang dilaksanakan itu dan terbukti dah, itu banyak orang berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang negatif guys. Jadi intinya adalah rasa takut dan hukuman itu penting untuk membuat orang jadi baik. Ya. Kita tidak ngomong tentang orang-orang yang memang super keras ya, yang betul-betul nggak punya rasa takut, enggak. Tapi minimal orang yang punya rasa takut itu akan berpikir jutaan kali untuk melakukan kejahatan atau hal buruk karena ada hukumannya dan mereka ditakuti dengan itu guys. Itu harus dipahami logika pikirnya. Jadi pertanyaannya, ngapain takut? Dan dia lanjutkan dengan mengutip Matius 7 ayat 23, di mana di sana topiknya bicara soal pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Tapi sekejap, sampai di tangan bangkai. Ayat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, menurut dia Yesus akan menolak orang Kristen. Iya, kenapa? Karena pada ada nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa yang menyamar seperti domba? Kan bukan kita umat Islam. Nah ini diakuin jujur oleh salah seorang yang debat dengan saya ya. Jadi ada yang debat dengan saya itu, tapi dia tidak mau melukai perasaan dari teman-teman Kristennya. Dia inbox saya dan mengatakan bahwa ya benar, saya setuju dengan Anda. Nah dia bilang karena dia adalah seorang Katolik, dia katakan bahwa ya domba itu adalah Kristen. Yang menyamar domba itu Kristen. Dia juga berarti nggak paham dia paham esensinya bahwa itu adalah dari internal mereka sendiri. Karena kan menyamar si domba. Artinya adalah dari internal mereka sendiri. Ya. Nah, padahal kalau kita runut ya, Yesus tuh mengatakan bahwa nanti akan datang segala yang datang menyamar seperti domba. Ya. Artinya datangnya setelah Yesus pergi gitu loh. Nah, fase-fase kita Yesus pergi itulah adanya kaum Trinitas. Ya. Ketika Yesus pergi itu. Yang ada belakangan intinya itu guys. Karena yang awal itu yang adalah kaum Unitarian seperti Arius dan kawan. Ya. Orang yang masih bertauhid, itu yang awal ada. Dan itu adalah domba yang sebenarnya. Nah, domba yang menyamar nanti itu akan adalah kaum-kaum Trinitas. Yang berpura-pura sebagai pengikut Yesus, tapi sungguh mereka adalah tidak mengikuti Yesus, guys. Jadi mereka itu pura-pura sebagai domba. Makanya Yesus katakan bahwa nyalakan semua di hadapanku. Kalian membuat kejahatan. Kenapa jahat? Karena mereka melakukan kesirikan. Kejahatan tertinggi adalah sirik, durhaka. Itu kejahatan tertinggi. Anda semua orang tua, kalau Anda cuma nakal, orang tua akan menghukum, tapi akan memaafkan. Tapi kalau Anda sempat durhaka, itu udah ada ampun, guys. Anda bisa dikutuk di batu kayak paling pundang gitu kan. Nah, itu sebab logikanya, guys. Tuhan juga seperti itu logikanya. Padahal yang ditolak Yesus adalah mereka yang melakukan kejahatan, tapi di saat yang sama memanggil Yesus Tuhan. Nah, dia nggak ngerti. Saya katakan, kejahatan tinggi adalah durhaka. Itu kejahatan tertinggi. Jadi mereka ini selalu dangkal, guys, pola pikirnya. Dia kira kejahatan itu hanya mencuri, merampok. Enggak. Ya. Dan logikanya begini, bukankah dosanya ditebus Yesus? Anda melakukan kejahatan manggil Yesus, apa salahnya? Dosa ditebus dia kok. Aneh guys ya, klaimnya dosa ditebus. Tapi ketika Anda melakukan kejahatan diusir, kok bisa? Kan ada ditebus dosanya gitu loh, ada jaminan gitu loh. Ngerti nggak logikanya? Jadi misalnya kayak saya mau berutang ke warung, ya. Di warung itu nanti ada yang nebus utang saya. Masa saya masih usir dari warung? Orang warung senang dong. Datang lagi Pak ya. Dia karena ada yang nebus gitu loh. Mikir apa dia? Kok ada yang nebus? Gitu guys. Aneh, apalagi nebus ngusir. Kita bisa counter nanti. Bapak ngusir saya mau berutang. Tapi Bapak tebus mau Bapak apa sih? Aneh. Kalau Bapak memang nggak suka saya berutang, ya Bapak jangan tebus utang saya. Bapak dengan nebus utang tuh Bapak kayak main-main gitu loh. Ya saya tidak boleh berutang, tapi ketika saya berutang Bapak tebus juga. Ini maunya apa guys? Itu yang nggak masuk akal di situ gitu loh. Jadi kejahatan tertinggi adalah durhaka. Ya, itu yang tinggi dan itu tidak paham oleh mereka ini. Ya. Harusnya kita panggil ayah kepada kita malah panggil ayah kepada orang lain. Anak orang lain ini masuk akal guys, itu pikirnya. Itu namanya munafik. Itulah yang dilakukan nabi-nabi palsu. Yang klaim beriman pada Yesus tapi perbuatan tidak sesuai ajaran Yesus. Yesus pernah mengajarkan dia Tuhan? Nggak pernah. Pernah nggak dia mengajarkan bahwa diri sembahlah dia dan tuhankan dia? Nggak pernah gitu loh. Justru jadi
kalian itu yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus sebenarnya. Coba lihat, Yesus katakan bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Dia pakai kata Tuhan Allah kita. Seseorang yang ngomong Tuhan Allah kita, artinya dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah itu, guys. Coba Philip ngomong bahwa ingatlah Bobby, Tuhan Allah kita adalah Esa. Artinya dia juga punya Tuhan yang sama dengan saya, karena dia pakai kata Tuhan Allah kita. Artinya dia bukan Tuhan. Simpel itu logikanya, guys. Yesus juga memakai kata engkau. Yesus mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ketika seseorang ngomong tentang engkau, berarti orang itu sedang ngomong sesuatu yang di luar dirinya. Artinya satu yang benar itu adalah engkau, bukan Yesus. Yesus posisinya adalah aku waktu dia ngomong itu, guys. Itu aja Yesus yang sejati. Bahwa engkau itulah Allah satu-satunya yang benar. Selain itu Allah yang salah itu. Ya. Jadi Allah Yesus Allah yang salah, Allah Kudus juga Allah yang salah. Yang benar adalah engkau gitu. Bukan aku, kata Yesus. Juga Tuhan Allah kita. Paham ya? Jadi justru mereka ini bertentangan dengan ajaran Yesus sebenarnya gitu kan. Makanya Yesus tuh menilai ini orang-orang durhaka, itu kejahatan tertinggi. Yesus tidak ngomong tentang merampok, mencuri, enggak, tapi kedurhakaan Anda. Ya. Atau ketika Anda menyebut Yesus Tuhan, menyebut nama Yesus, itu durhaka. Ya. Karena dia bukan Tuhan, guys, begitu loh. Sama kayak Anda itu menyebut orang lain sebagai ibu Anda atau ayah Anda, padahal ibu Anda bukan itu. Anda akan dicap durhaka, guys. Gitu loh. Dan itulah kejahatan tertinggi. Anda bisa disuruh di rumah gitu, nggak hanya sekedar dihukum misal ngasih jajan dan segala macam ya, guys. Karena anak durhaka tuh kemana bahkan kayak malang kundang ya, dikutuk jadi batu, guys. Kita lanjut. Tak pernah. Mereka selalu ditanya begini, kalau kamu hidup di zaman Yesus, waktu Yesus disalib, kamu membantu melawan Roma, melepaskan Yesus, membela Yesus, atau membunuh Yesus? Mereka pasti bilang, aku ikut membunuh Yesus. Aduh, serem ya. Barusan Bangkai mencontek sesat pikir Don Ditan. Tapi kali ini Bangkai buat kesimpulan sendiri atas apa yang akan dilakukan orang Kristen jika berada pada waktu Yesus disalibkan. Bangkai katakan bahwa orang Kristen akan ikut membunuh Yesus. Inilah sesat pikir yang selalu diulang-ulang yang berawal dari Don Ditan. Begini, kita pakai logika aja ya. Kita tahu bahwa mereka kan tahu bahwa Yesus itu memang disetting seperti itu. Dia harus mati untuk nembus dosa manusia. Nah, jadi mereka ini kalau hidup zaman itu tidak punya pilihan selain membiarkan itu terjadi minimal. Mereka tidak mungkin membelanya. Kenapa? Kok tidak akan gagal gitu loh. Jadi juga ngapain juga membela sesuatu yang memang sudah digariskan seperti itu. Paham ya logika pikirnya? Ya, ngerti ya? Contoh lagi misalnya. Misal kita tahu bahwa misal kita tahu bahwa ada seseorang yang akan menyelamatkan orang lain misalnya, tak keluarganya. Dan kita tahu itu adalah risikonya adalah kematian, karena yang dilawannya itu apa? Tapi kita tahu itu harus terjadi, guys. Kapan juga kita cegah gitu loh. Ya, kalau ada cegah berarti dia tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya. Anda pasti akan biarkan, karena memang dia harus melakukan itu gitu loh. Sama kayak Yesus melakukan itu, ya Anda apa urgensi untuk membela? Dalam artian Anda tuh menyerang orang Romawi gitu loh, menggagalkan rencana itu. Jadi ini guys, seperti gini loh, kayak Anda tuh apa ya? Kayak Anda tuh misalnya gini, contoh misalnya kayak misalnya apa ya? Misalnya kayak contoh kayak warisan lah, misalnya warisan ya paling gampang ini guys ya, saya pakai kita kasih logikanya. Misalnya Anda tahu Anda tuh akan dapat warisan ketika orang tua Anda meninggal, ya bukan dengan cara dibunuh tentunya, dibunuh nggak bisa, tapi Anda tahu bahwa alaminya kalau dia meninggal nanti warisan akan jatuh ke tangan Anda. Nah, Anda tahu itulah takdir. Tuhan menetapkan bahwa nanti ayah Anda akan meninggal, yang ngasih warisannya akan meninggal pada tanggal sekian bulan sekian misalnya. Anda tahu minimal Anda nggak tahu waktu tepatnya, minimal Anda tahu itu akan terjadi. Nah, ketika itu terjadi, apakah Anda akan ibaratnya gini loh, dia tuh memang apa ibaratnya ya? Intinya adalah dia tuh memang apa ya?
Ketentuannya begitu gitu loh. Anda tuh tidak akan, dan Anda memang mengharap itu karena gini, itu sebenarnya kurang aja karena kayak gini guys ya, karena itu adalah suatu hal yang tidak relevan juga sih. Maksudnya gini, apa namanya? Karena kan gini, bahayanya kalau Anda tuh kan kalau tidak ditebus Yesus kan Anda masuk neraka gitu. Bahaya sekali gitu kan, dihukum di neraka kekal lagi kan. Nah, makanya mau nggak mau, suka nggak suka, ya ada memang harus, karena itulah satu-satunya jalan kan berbuat dosa kan harus dengan Yesus mati kayu salib. Kalau tidak, dosa manusia nggak tebus gitu loh. Ya. Karena itu yang berlaku. Jadi apa saya tanya sekarang, apa urgensi Anda untuk melakukan pembelian pada Yesus ke zaman itu? Orang membela itu kan bingung gitu guys, bingung. Kita mau ngapain ini? Memang, jadi mereka tuh seperti nonton film harusnya gitu kan. Oh memang sudah settingnya begini, kita mau apa lagi? Coba Anda bayangkan ya, ada yang nekat bela, misalnya ada yang nekat nih, kalau kita harus bebaskan Yesus gitu kan dari Romawi. Kan konyol guys. Kenapa? Ketika itu berhasil, apa yang terjadi? Yesus yang disalib. Ya dong, berarti rencana Tuhan gagal. Dan Anda yang menggagalkan rencana Tuhan itu. Jadi Anda tuh malah merusak keselamatan manusia seluruhnya yang harusnya kalau percaya Yesus Tuhan mereka ditebus dosanya dengan harus dengan syarat Yesus ditebus disalib mati kayu salib gitu. Jadi ini harus Anda pikirkan baik-baik. Coba Anda bayangkan di zaman itu, Anda tahu konsekuensinya kalau Yesus digagalkan untuk disalib, tidak mati kayu salib, artinya gagallah penebusan dosa. Artinya manusia tuh akan berdosa semuanya dan hukumannya maut gitu guys. Paham ya? Artinya maut ini kan mereka artikan sebagai bukan kematian tapi neraka guys, masuk neraka karena tidak ada perbuatan dosa gitu kan. Nah makanya saya katakan bahwa Anda harus berpikir ke arah situ gitu loh ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya udah bisa cuma nonton doang gitu ya, cuma nonton doang gitu. Karena kayak gitu mana ya, Anda tahu misalnya kayak apa ya, misal gini, Anda tahu misalnya bahwa misalnya Anda hidup di zaman sekarang. Kita ngomong tentang Anda hidup di zaman sekarang, ingin kembali ke zaman Yesus. Ratu punya masa waktu balik ke zaman Yesus. Nah, kita tahu dulu misalnya ke zaman dahulu itu, ya sekali lagi ya, itu kisahnya adalah kalau memang ada skenario itu, dia harus begini dulu, baru itu terjadi. Misal gini, contoh dulu misalnya kayak apa ya, orang, jadi Anda tahu misalnya gini, ada orang dahulu itu harus mati dibunuh. Kalau tidak dibunuh pada waktu itu, dia akan bunuh orang sekarang gitu. Ya kebetulan, jadi misal gini ya, Anda dulu tuh di berapa dekade lalu, misalnya Anda punya keturunan kakek Anda ibaratnya. Misalnya Anda hidup ada tuh hidup dengan kakek ada tuh tidak hidup dengan kakek Anda, tidak zaman gitu. Atau minimal dengan buyut Anda misalnya, buyut Anda yang ada tuh tidak hidup sezaman. Nah, Anda tahu bahwa buyut Anda ini ya harus membunuh, bukan buyut Anda juga ya, lebih tepatnya adalah orang yang harus membunuh anaknya agar anaknya tidak nikah dengan ibu Anda. Kalau terjadi Anda tidak lahir gitu loh guys. Ya, Anda akan lahir ketika itu kejadian. Dan memang ayah itu harus membunuh anaknya karena anak itu nanti entah karena kejahatan apa. Yang penting adalah gunanya adalah agar si anak tidak nikah dengan ibu Anda. Karena misalnya anaknya orang itu jatuh segala macam dan Anda tidak akan lahir karena Anda tuh adalah lahir dari laki-laki yang nikah dengan ibu Anda sekarang gitu. Nah, itu sama guys. Apakah Anda akan balik ke zaman lalu dan Anda menginginkan itu? Kan tidak. Anda tidak akan lahir gitu loh. Ini sesuatu yang simple logikanya guys. Jadi Anda bayangkan itu. Ini berarti imajinasi mereka yang sampai ke sana. Sehingga mereka tuh gagal dalam menganalisis apa yang Anda lakukan. Pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan ketika Anda hidup di zaman itu. Apakah Anda akan menghentikan kematian Yesus dengan cara menampakkan diri ke salib atau Anda akan membiarkannya? Ya, itu sebuah logika guys, ya. Minimal Anda logikanya akan membiarkannya. Karena tahu itulah syarat untuk penebusan dosa gitu. Dan Anda perlu itu. Jadi kita semua tuh perlu penebusan dosa. Karena tidak ada yang mau masuk neraka, guys. Tidak ada yang mau dihukum. Itu penting sekali. Menghindari hukuman adalah sesuatu yang penting gitu. Karena tidak semua orang tuh mau dihukum, guys. Itu semua logikanya.
Pertanyaan penandaian tidak akan ada di dunia nyata, kecuali dalam dunia hayalan. Karena tidak ada orang dalam dunia nyata yang bisa kembali ke masa lalu. Begini guys ya, kita ini kan memberikan pertanyaan. Dan itu nggak mesti harus kembali ke masa lalu. Ya. Ini kayak gini loh, misal kayak kita kasih logika, ya. Jadi Anda tuh tidak nggak ngerti kenapa kita bayangkan itu untuk menjawab pertanyaan. Ya. Nah, misal gini deh, misalnya. Misal kita pengen membuktikan apakah orang ini punya moral atau tidak. Nah, kita lihat, kita tanyakan. Misal gini, contoh misal gini, ya, di pengadilan misalnya. Ada saksi atau minimal teman tersangka lah. Jadi ada tersangka, ada temannya yang minimal yang ikut itu kan. Lalu disalahkan itu kan, kamu kamu kan kemarin ada di situ, kenapa kamu tidak bantu orang yang jadi korban ini, kenapa kamu tidak bantu korban? Nah, itu adalah pertanyaan. Jadi kita tuh bukan nyuruh dia balik ke zaman itu, enggak, untuk membuktikan apakah dia tuh memang terlibat atau membuktikan apa dia tuh memang acuh atau bagaimana guys. Ini adalah pertanyaan sederhana gitu. Jadi nggak mesti harus kembali ke zaman itu gitu loh. Ini adalah pertanyaan untuk menguji logika Anda. Dan kita perlu lihat bahwa kalau Anda tidak oke lah, Anda tidak setuju begitu, oke lah. Meskipun tetap tidak logik ya apa yang Anda argumentasi Anda. Kita bayangkan dengan orang itu zaman itu. Ya. Apa yang mereka lakukan kalau mereka membela Yesus? Ya. Kan kejadian adalah Yesus itu menurut percayaan mereka kan memang mati salib. Nah, apa yang terjadi jika Yesus tidak mati salib? Kan kita harus tanyakan bagaimana ketika Yesus tidak mati salib? Berarti tidak ada penebusan dosa, guys. Ini adalah logika sederhana. Kalau ini bagaimana gitu loh. Jadi makanya dalam pola pikir itu adalah what if ya, bagaimana jika, itu penting sekali. Jadi contoh kita memetakan tentang yang lampau. Misal gini. Misalnya kayak ada kejadian kemarin tuh kecelakaan misalnya, bus masuk jurang. Nah, kita tidak bisa, memang kan kita nggak bisa mempunyai waktu yang harus kembali ke masa itu, kalau kita perlu waktu, tapi kan kita harus mengajukan pertanyaan. Bagaimana kalau kemarin sang supir itu mengecek dan memperbaiki semua sistem pengeremannya, busnya? Kalau itu dilakukan kan tidak jadi kecelakaan, guys. Ya, kita tidak ngomong tentang Tuhan ya. Karena tadi Tuhan itu harus mengerti. Ini penjelasan panjang lagi nih, tapi yang penting bahwa takdir Tuhan itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Nanti itu pokok bahasan akan lagi ya, dan saya pernah buat dulu nggak salah tentang takdir ini. Bisa satu lagi video saya lama, atau nanti ada waktu saya akan buat lagi. Jadi semua tergantung kita juga gitu. Makanya ada pemetaan. Kalau ini jangan pulang lagi dengan memetakan bahwa kalau begini harusnya sang supir mengecek busnya dulu sebelum berangkat. Nah, ini diterapkan ke masa depan. Gitu guys. Jadi analisa kalau bayangkan ketidakadaan analisa, orang langsung bilang gini kan, ketika langsung kita analisa kan, kenapa bus itu kemarin tuh kecelakaan? Harusnya kan nggak begitu, harusnya kan orang itu mengecek busnya dulu. Tiba-tiba ngomong gini, ngapain kita nggak bisa punya waktu kok bisa balik ke zaman itu? Nggak itu pola berpikirnya. Kita mempertanyakan itu untuk agar kita bisa memperbaiki di masa depan, guys. Gitu loh. Sama ketika kita misalnya melihat kejadian Yesus itu ya, kita tuh apa yang jadi jika sebaliknya, sama kayak kalau kita hidup kita ada di zaman yang di masa ketika bus itu mau berangkat, apa yang kita lakukan? Kalau kita lakukan sebaliknya kan bus itu akan selamat, guys. Nah, itu sebab logika pikirnya. Jika pertanyaan penandaian itu ditanyakan balik ke Bangkei dan Donditan, apakah mereka bisa menjawabnya? Kalaupun ada yang menjawab, itu hasil dari spekulasi. Karena kita tidak Karena begini ya, ini pertanyaan sudah dijawab jujur. Kenapa? Karena seperti buah si malakama. Anda tahu penebusan dosa itu tergantung kematian Yesus di kayu salib. Makanya itu dilema. Kalau Anda biarkan Yesus mati salib, Anda akan mendapatkan penebusan dosa. Tapi kalau Anda tidak biarkan dia mati salib, berarti gagal penebusan dosa. Anda mau apa sekarang? Itu. Jadi Anda tuh seperti kalau maju kena, mundur kena. Dalam artian Anda
maju dalam artian mundur dalam artian Anda biarkan Yesus mati, disalib, berarti Anda kenanya adalah Anda nilai tidak mau menyelamatkan Yesus gitu loh. Tapi di sisi positif Anda dapat berdosa. Tapi sebaliknya ketika Anda maju menyelamatkan Yesus, Anda akan dicap sebagai Anda berarti orang baik, mau menyelamatkan Yesus gitu loh, peduli sama Yesus. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu, justru Anda tidak dapatkan perusahaan dosa, Anda akan masuk neraka. Kan dilema namanya guys. Itu yang dinamakan maju kena mundur kena. Makanya kita harus tanyakan. Jadi jawabannya pasti tidak akan bisa pas guys. Ya. Anda selamatkan Yesus, Anda tidak akan dapat perusahaan dosa. Anda selamatkan Yesus, Anda akan dicap sebagai orang nggak peduli dengan Yesus itu. Kok Yesus di luar situ Anda tidak ada pembelaan gitu loh. Itu suami lagi guys. Ada di tempat kejadian. Guys, ini pengulangan lagi. Yang penting Anda ngerti logikanya. Jadi hal seperti ini harusnya tidak lagi dipertanyakan lebih pahit. Jadi kita tuh bukan sedang, harus ada masih waktu harus ubah itu bisa kita ngomong nggak gitu. Makanya ketika kita lihat misalnya di pengadilan atau dimanapun itu, ketika kita bahas tentang masa lalu itu pasti dibahas bagaimana kalau begini yang kita lakukan, bagaimana kalau begini. Itu adalah bentuk pertanyaan untuk menjawab bahwa ini salah gitu loh guys. Jadi ketika kita misalnya mengargumentasi bahwa harusnya supir itu mengecek bus dan memperbaikinya, itu untuk menunjukkan bahwa kalau yang dilakukan supir bus itu di masa lalu itu adalah salah. Dia tidak mengecek dan memperbaiki busnya. Di situ kita menilai kalau dilakukan sebaliknya kan tidak begitu. Itu paham logika. Jadi bukan berarti kita tuh maksud harus balik ke waktu lalu kita membuat itu tidak. Itu sudah terjadi. Yang penting kita tuh bisa menjawabnya. Solusinya tuh ada gitu. Jadi itu sama seperti memberikan solusi gitu loh. Ya, itu paham logika begini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.